Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalma Rahmatil Fatih dengan NIM 22051204065. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah jaringan komputer tentang standarisasi jaringan komputer. Standar jaringan. Standar jaringan adalah kebutuhan akan interkoneksi antar komputer. Standarisasi kompatibilitas vendor-vendor hardware dan software. Membuat suatu standar agar produk dengan vendor berbeda dapat saling berkomunikasi. Dan standar jaringan disebut juga protokol. Konsep protokol. Protokol adalah kumpulan aturan yang dapat dimengerti device untuk saling berkomunikasi. Seperti contoh, suatu data mempunyai aturan pengiriman berkaitan dengan media yang digunakan. Protokol digunakan untuk mengizinkan device berkomunikasi dengan sukses. Standar jaringan adalah protokol yang disepakati oleh industri jaringan dan disahkan oleh suatu organisasi standar. Masing-masing protokol mempunyai konsep yang berbeda berkaitan dengan media maupun servis yang digunakan dalam komunikasi jaringan. Suatu protokol dapat berjalan di semua peralatan di dalam jaringan berkaitan dengan perbedaan media satu dengan lainnya. Proses informasi dari satu komputer ke komputer lain yaitu yang pertama dimulai dari informasi, selanjutnya data, segmen, paket, frame, dan yang terakhir adalah bit. Model OSI atau Open System Interconnection. Model atau acuan arsitektural utama untuk network yang mendeskripsikan bagaimana data dan informasi network dikomunikasikan dari sebuah aplikasi komputer ke aplikasi komputer lain melalui sebuah media transmisi untuk mempermudah pengertian, penggunaan, desain, pengolahan data, dan keseragaman standar vendor. Berikut adalah konsep layering model OSI. Layering model OSI ini memiliki 7 layer atau 7 lapisan. Yang paling atas yaitu lapisan application. Selanjutnya presentation, session, transport, network, data link, dan yang paling bawah adalah physical. Application layer. Application layer ini memiliki beberapa protokol. Yang pertama yaitu HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www. HTTP juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. Yang kedua yaitu FTP atau File Transfer Protocol. Protokol internet yang berjalan dalam layar aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. Yang ketiga, NFS, Network File System. Jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya. Yang keempat yaitu DNS, Domain Name System, protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. Yang keenam yaitu MIME atau Multipurpose Internet Mail Extension, protokol yang digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. Yang ketujuh yaitu SMB, Server Message Block, protokol yang digunakan untuk mentransfer server-server file ke DOS dan Windows. Yang kedelapan yaitu NNTP atau Network Names Transfer Protocol, protokol yang digunakan untuk menerima dan mengirim names group. Yang nomor 9 yaitu DHCP atau Dynamic Configuration Protocol, layanan yang memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya secara otomatis. Presentasi layer. Lapisan ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Lapisan ini memiliki beberapa protokol. Yang pertama yaitu Telnet, protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host. Data berjalan secara line text. Yang kedua yaitu SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, salah satu protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga yaitu SNMP, Simple Network Management Protocol, protokol yang digunakan dalam satu manajemen jaringan. Session layer. Lapisan ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan.
Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Lapisan session ini memiliki beberapa protokol. Yang pertama yaitu NetBIOS, berfungsi sebagai penyiaran pesan, yang maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Selanjutnya yaitu protokol NetBEUI atau NetBIOS Extended User Interface, yang berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Selanjutnya ada ADSP atau AppleTalk Data Stream Protocol, yang berfungsi protokol ini memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. Selanjutnya ada PAP, Printer Access Protocol, yang berfungsi printer PostScript untuk akses pada jaringan AppleTalk dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Selanjutnya ada SPDU atau Session Protocol Data Unit, yang berfungsi untuk mendukung hubungan antara dua session service user. Yang terakhir ada RCP. Transport Layer. Lapisan ini berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data, serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses, acknowledgement, dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Lapisan transport ini memiliki dua protokol, yaitu TCP atau Transmission Control Protocol, protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. Yang kedua yaitu UDP atau User Datagram Protocol, protokol connectionless dan process to process yang hanya menambahkan alamat port, checksum, error, control, dan panjang informasi data pada layar di atasnya. Network Layer. Lapisan ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui Internet Working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Pada lapisan ini memiliki 5 protokol. Yang pertama yaitu IP, Internet Working Protocol, mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket-paket yang disebut datagram. Yang kedua ada ARP, Address Resolution Protocol, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Yang ketiga yaitu RARP, Reverse Address Resolution Protocol, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Yang keempat ada ICMP, Internet Control Message Protocol, mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Yang kelima yaitu IGMP atau Internet Group Message Protocol, protokol yang digunakan untuk memberi fasilitas message yang simultan kepada grup penerima. Data Link Layer. Lapisan ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras, seperti halnya media akses control address, MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, byte, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan Logical Link Control (LLC) dan lapisan Media Access Control (MAC). Lapisan ini memiliki dua protokol, yaitu PPP (Point to Point Protocol), protokol yang digunakan untuk point to point pada suatu jaringan. Yang kedua, SLIP (Serial Line Internet Protocol), protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Physical Layer. Lapisan ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronasi bit, arsitektur jaringan, seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana Network Interface Card (NIC) dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Physical Layer ini tidak mempunyai protokol yang spesifik, karena pada layer ini hanya mengirimkan beberapa bit data. Beralih pada model TCP atau IP, yaitu arsitektur protokol yang digunakan oleh internet atau jaringan komersial lainnya.
Arsitektur TCP atau IP vs OSI. Arsitektur TCP atau IP tidaklah berbasis model referensi 7 lapis seperti OSI, tetapi menggunakan model referensi DARPA seperti yang diperlihatkan dalam diagram. TCP atau IP mengimplementasikan arsitektur berlapis yang terdiri atas 4 lapis. 4 lapis ini dapat dipetakan meski tidak secara langsung terhadap model referensi OSI. 4 lapis ini kadang-kadang disebut sebagai DARPA model, Internet model, atau DoD model. Mengingat TCP atau IP merupakan protokol yang awalnya dikembangkan dari proyek ARPANET yang dimulai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Setiap lapisan yang dimiliki oleh kumpulan protokol atau protokol suite TCP atau IP diasosiasikan dengan protokolnya masing-masing. TCP atau IP ini memiliki beberapa protokol utama, yaitu application layer yang bertanggung jawab untuk menyediakan akses kepada aplikasi terhadap layanan jaringan TCP atau IP. Protokol ini mencakup protokol Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP, Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, File Transfer Protocol atau FTP, Telnet, Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, Simple Network Management Protocol atau SNMP, dan masih banyak protokol lainnya. Dalam beberapa implementasi stack protokol, seperti halnya Microsoft TCP atau IP, protokol-protokol lapisan aplikasi berinteraksi dengan menggunakan antarmuka Windows Socket, WinSock, atau NetBIOS over TCP atau IP, NetBT. Selanjutnya ada host-to-host transport layer, berguna untuk membuat komunikasi menggunakan sesi koneksi yang bersifat connection oriented atau broadcast yang bersifat connectionless. Protokol dalam lapisan ini adalah Transmission Control Protocol atau TCP dan User Datagram Protocol atau UDP. Lalu ada protokol lapisan Internetwork yang bertanggung jawab untuk melakukan pemetaan, routing, dan enkapsulasi paket-paket data jaringan menjadi paket-paket IP. Protokol yang bekerja dalam lapisan ini adalah Internet Protocol IP, Address Resolution Protocol ARP, Internet Control Message Protocol ICMP, dan Internet Group Management Protocol IGMP. Dan yang terakhir ada protokol lapisan antarmuka jaringan yang bertanggung jawab untuk meletakkan frame-frame jaringan di atas media jaringan yang digunakan. TCP atau IP dapat bekerja dengan banyak teknologi transport, mulai dari teknologi transport dalam LAN seperti halnya Ethernet dan token MAN dan WAN, seperti halnya dial-up modem yang berjalan di atas Public Switched Telephone Network (PSTN), Integrated Service Digital Network (ISDN), serta Asynchronous Transfer Mode (ATM). Pengelamatan. Protokol TCP atau IP menggunakan dua buah skema pengelamatan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasikan sebuah komputer dalam sebuah jaringan atau jaringan dalam sebuah internetwork. Pengelamatan IP yang berupa alamat logis yang terdiri atas 32 bit yang umumnya ditulis dalam format www.xxx.yyyy.zzz dengan menggunakan submax yang diasosiasikan. Sebuah alamat IP dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni network dan identifier. Alamat IP merupakan kewajiban yang harus ditetapkan untuk sebuah host yang dapat dilakukan secara manual atau statis atau menggunakan Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) atau dinamis. Fully Qualified Domain Name atau FQDN. Alamat ini merupakan alamat yang direpresentasikan dalam nama alfanumerik yang diekspresikan dalam bentuk nama_host, nama_domain, di mana nama_domain mengidentifikasikan jaringan di mana sebuah komputer berada, dan nama_host mengidentifikasikan sebuah komputer dalam jaringan. Pengelamatan FQDN digunakan oleh skema penamaan Domain Name System atau DNS. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata ataupun kurang penjelasan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.